kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Oke. Daripadanya berasal segala sesuatu. Berarti yang dari Bapak, keluar dari Bapak itu cuma Yesus atau segala semuanya, Bu? Bagaimana? Di situ kan tertulis daripadanya berasal segala sesuatu. Berarti yang keluar dari Bapak itu hanya Yesus aja atau segala sesuatu? Kalau kita kembali ke kejadian kan Bapa yang menciptakan segala sesuatu. Ayat itu Ibu yang barusan Ibu baca, manusia, daripadanya berasal segala sesuatu. Iya kan? Kan dijadikan Iya, dari artinya kan firman-Nya Bapa kan? iya, artinya yang berasal dari Bapak itu bukan cuma sang anak aja, Bu. Segala sesuatu itu berasal dari Bapak. Maka kalau segala sesuatu karena berasal dari Bapak terus dipertuhankan, waduh, saya nggak bisa bayangin, Bu. Ibu harus menuhankan segala sesuatu, Bu. Bukan cuma Yesus, Bu. Beda konsepnya, Pak. Bukan begitu juga. Ayatnya jelas kan Ibu baca sendiri tadi. Bang Ben, dia sudah tidak menuhankan Yesus tadi. Dia udah mengakui, Bang Ben. Dia sudah mengakui Yesus cuma utusan. Lah, yang bilang cuman utusan tidak mengakui Tuhan siapa? Bapak ini lagi membelokkan Lah, lagi. kan tadi kan saya tanya, Ibu setuju nggak? Bapak bukan putra, putra bukan Bapak. Setuju nggak? Lah itu memang benar, tapi Yesus itu bagi kami Tuhan, Pak. Jangan Bapak membelokkan lagi faktanya. Tuhannya dari konteks mana, Bu? Oke, sekarang saya tanya. Konteks Trinitas tadi kan, kami kan percaya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu kan kepercayaannya Trinitas kami. bukan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Bu. Trinitas itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lah itu kan sama, Pak. Putra itu Beda. kan anak kan? Beda. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berbeda dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berbeda, Bu. Itu Tritunggal, bukan Trinitas. Tetap lah ya. Itu Tritunggal, bukan Trinitas. Jadi di iman Kristen itu ya Kristus itu Tuhan yang diutus Kalau oleh Ibu Bapa ke mau bumi. ajari saya iman Kristen, kebetulan Alhamdulillah, Bu, saya baru 4 bulan ini mualaf, Bu. 39 tahun saya di dalam Kristen, Bu. Terus? Dan saya sangat paham. Saya sangat paham mana Trinitas, mana Tritunggal, mana Oneness. Pemahaman-pemahamannya saya sangat paham. Kalau Ibu berbicara Trinitas, berarti bukan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Bu. Tapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi kalau berbicara Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu yang 3 in 1, kopi kapal api, Bu. Seperti itu. Betul, Bu. Jadi kalau Ibu bicara Trinitas, pemahaman Bapak-bapak gereja itu nggak ada 3 dalam 1, itu nggak ada, Bu. Yang 3 dalam 1 itu Tritunggal. Jadi Ibu harus bedakan mana Trinitas, mana Tritunggal. Ibu belajar lagi tentang konsep Trinitas yang dikonsepkan oleh Bapak-bapak gereja. Trinitas itu dari kata trias, 3, atau trinus, 3 serangkai. Jadi memang ada 3 Tuhan kalau Bapak-bapak gereja, tapi bukan dalam 1 juga. Memang 3, sama dengan Triteos. 3 entitas, 3 entitas. Jangan membuat penyesatan terhadap domba-domba. Jadi begini. Jangan membuat penyesatan terhadap domba-domba. AM3 domba. Hai Pak Domba. Selamat malam. Silakan lanjut. Malam. Jadi Oke, AM3 jangan kejang-kejang dulu. Saya masih dengan Bu Maya. AM3 jangan kejang-kejang dulu. Saya masih dengan Bu Maya. Kelihatannya bahwa. Iya Pak, lanjut Pak. Iya. Tapi gini. Yang tadi mengatakan soal Anda mau mualaf atau apapun itu, siapa yang tadi itu ya, itu tidak ada masalah. Tapi kau jangan sesatkan Bu Maya ya tentang Tritunggal. Kenapa kau kejang-kejang saya diskusi dengan si Maya? Kau belum ada hak bicara di sini. Kau belum ada hak berbicara di sini. Saya masih berbicara dengan Maya. Kau jangan memotong. Kenapa kau terlalu takut kehilangan satu persembahan, satu perpuluhan? Tidak ada takut. Bu Maya pasti punya iman yang kuat karena Yesus mengatakan bahwa berdirilah teguh, jangan pernah goyah. Kalau kamu yakin Bu Maya punya keimanan yang kuat, kau diam di situ. Kau diam di situ, biarkan Maya yang berbicara, bukan domba yang berbicara.
Kau diam di situ. Saya tidak mau belum bicara sama kau. Tidak apa-apa. Inilah Saya yang berbicara namanya dengan Maya. serigala berbulu. Ingat Saya Bu Maya, inilah yang namanya ya, serigala tolong punya adab dong. Ya. Kalau Bang Zulfikar lagi ngobrol sama Mbak Maya, liciklah seperti ular, Anda pintarlah dengerin seperti aja. merpati. Di-mute, Itulah tolong kau. di-mute. Jangan kau bilang saya serigala berbulu domba. Kau baca Saya ayat dengar itu. ya. Saya dengar. Oke, Kau siap. baca itu. Siap, saya ayatnya. dengar. Jangan sampai saya menghujat sama kau ini. Sudah dari tadi dibilang kau mute di situ. Oke Bu Maya, kita lanjut. Oke, Pak. Oke, jadi seperti itu Bu Maya. Trinitas, Tritunggal, dan Oneness itu konsep-konsep pemahaman yang berbeda. Kalau Trinitas itu kebanyakan dibawa oleh Katolik. Itu 3 entinitas yang berbeda. Kalau Bapak, Putra, dan Roh Kudus kan, Pak? Tetep layar, guys, Bapa, tetep Putra, dan Roh layar. Kudus. Ya. Itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Trinitas. Kalau Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Saya tidak mempersalahkan Bu Maya di sini. Saya Iya tidak kan kita, mempersalahkan Bu kita Maya. kan diskusi bukan saling salah-salahan, Pak. Nah iya, nah Ibu Maya aja tahu itu tuh si domba main loncat-loncat pagar aja dia. Nah jadi seperti itu Bu Maya ya. Saya tidak mempersalahkan dan karena di sini kita bukan memperdebatkan keimanan, tapi kita mencari pembenaran. Oke? Benar, Pak. Karena Nah. menurut saya semua agama dan semua ajaran agama tuh baik. Kalau kita diskusi dengan kepala dingin lah, biar mungkin kita yang punya ilmunya sedikit, nah abang yang punya ilmunya ini kan kita saling belajar, bukan saling salah-salahan siapa yang benar siapa yang salah, Pak. Oke, jadi seperti itu Bu Maya. Makanya kenapa tadi ketika Bu Maya bilang Trinitas, saya langsung bilang berarti Bapa bukan Putra, Putra bukan Bapa, dan Roh Kudus bekerja bersama Putra. Nah itu konsep Trinitas Bu. Itu kebanyakan dibawa oleh Katolik. Seperti itu. Iya, iya benar, Pak. Makanya kalau Ibu bilang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus berarti Tritunggal. Karena Seperti kan itu. dalam Kristen kan ada Katolik, ada Protestan, terus di sini kan ada juga Pentakosta, Pak, dengan pastinya dengan dogma-dogma, dengan ajaran-ajaran yang agak sedikit tidak sama, Berbeda. walaupun sumbernya dari Alkitab yang sama, begitu, Pak. Nah, sekarang saya mau nanya ke Ibu Maya, kenapa bisa demikian? Sumber sama, tetapi pemahaman berbeda, pengajaran berbeda. Kenapa bisa? Karena diajarkan oleh orang-orang yang berbeda pastinya, Pak. Seperti Diajarkan oleh kalau kita orang-orang baca berbeda. dalam Injil kan apa yang diceritakan oleh Matius agak sedikit berbeda dengan Markus, dengan Lukas, karena kan ditulis dari versi orang yang berbeda, maksudnya begitu, Pak. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya. Saya berapa kali bertemu dengan satu denom gereja ya. Misalnya Protestan, sama-sama Protestan, tapi pemahaman berbeda. Ada yang pemahaman Tritunggal, ada pemahaman Yesus only. Itu gimana menurut Bu Maya? Yesus only itu artinya enggak ngakuin Bapa sama Roh Kudus ya, Pak? Ya pokoknya dia cuma tahu Yesus saja. Semua ada di dalam Yesus, dia taunya itu aja. Kalau saya pribadi belum pernah nemuin yang begitu, Pak. Tapi kalau di kepercayaan saya ya kami percaya itu Bapa, Yesus sama Roh Kudus itu, Pak. Sama-sama semua Allah. Ya. Sama-sama semua Allah. Oke. Tidak fair tadi Nah, tadi ya. tidak fair. Sebentar AM3 kamu mulut dongor, diam dulu. Host minta tolong host di mute dulu nya AM3. 26 tahun ke Kristen maupun denominasi. Ini tidak fair. Bu Maya, kita lanjut aja, biarin aja itu. Nggak tahu itu suara dari mana, itu suara hantu kayaknya. Iya, Pak, lanjut, Pak. Itu tolong ditegur Bu, itu sama-sama Kristen kok kayak begitu karakteristiknya. Jadi gitu Bu Maya. Jadi ya berarti kan di dalam Kristen ini sendiri belum fine lah udah Bu Maya. Berarti tidak. Aduh, ini anak kecil ini gak bisa diem ini anak kecil. Coba Pak Ben kasih permen dulu dia biar dia diem. Lanjut. Jadi jangan kejang-kejang dulu Pak M3. Nggak akan hilang kok satu umat untuk satu perpuluhan, ya. Diam aja kau. Jadi gini Bu Maya ya. Yang saya mau pertanyakan di sini berarti yang Ibu Maya
percaya nggak kalau Paulus itu diangkat rasul oleh Yesus? Percaya dong. Nah, oke, percaya. Secara etimologi, di ayat mana dia diangkat? Kan kita baca di sebentar saya cari dulu. Yang waktu Paulus dalam perjalanan ke Damsik itu, kalau Bapak dari Kristen KPR 9. Nah, itu udah dibantu Bang Ben tuh. Perjalanan ke Damsik KPR 9. Oke, coba Ibu Maya baca KPR 9 ayat 7. Bentar, saya cari dulu. KPR 9 ayat 7. Iya. KPR 9 ayat 7. Di sini dikatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Oke, itu siapa yang bicara itu? Paulus ya yang bicara ya? Iya kan, ini ditulis sama Paulus. Itu Paulus yang bicara ya. Sekarang Ibu Maya baca KPR 22 ayat 9. Sebentar. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Di antara dua ayat itu sama atau beda, Bu? Emang ada sedikit perbedaan, Pak. Nah, kenapa bisa berbeda? Padahal yang berbicara cuma satu orang loh. Paulus yang berbicara, tapi kok kenapa berbeda? Sebentar, saya kembali ke yang pertama tadi, Pak. Silakan. Tadi yang pertama dikatakan mendengar ya, Pak. Yang kedua mendengar. Tidak mendengar. Iya, jadi berarti buta VS Tuli ini ceritanya, Bu. Atau gimana? Ya begitu ya, Pak. Maksudnya yang ditulis di ini tadi mana, berapa lagi? Sebentar, Pak. Ayo teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Sekarang saya tanya Bu Maya, jujur saya tanya Bu Maya, secara logika, kalau saya mengatakan Paulus berdusta, kalau saya mengatakan Paulus berdusta di sini, setuju nggak Bu Maya? Jujur, secara logika, kalau Bapak secara katakan pandangan logika, saya nggak berani bilang setuju lah. Takut saya itu kan. enggak, secara pandangan logika, Bu. Secara pandangan logika, Ibu kan Ibu Persid kan, nggak mungkin kan kalau Persid kan kalau benar katakan benar, kalau salah katakan bersalah, betul nggak? Memang ini ada perbedaan penulisan karena di pasal sebelumnya tadi, yang pasal 9 dikatakan orang-orang yang sama-sama dengan Paulus mendengar tapi tidak melihat. Betul. Kan? Tapi di 22 ayat 9 apa yang dikatakan di situ? Yang di 22 ayat 9, sebentar Pak, 22 ayat 9 dikatakan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Nah, sekarang secara logika nyata, saya tanya kembali ke Ibu, jujur Ibu jawab secara logika, bukan secara agama atau secara Bible ya. Ketika saya misalnya ini saya nih, saya ketemu Ibu, saya ngomong, Bu, saya ditabok nih sama AM3 pakai balok, tapi AM3-nya saya nggak lihat. Nah, saya ketemu saya ketemu Bunda Host. Bunda Host, saya ditabok sama AM3, tapi AM3-nya saya lihat. Nah, bohong nggak saya dalam menyampaikan berita? Ya bohong lah. Nah, berarti bohong. Oke, itu satu, Bu. Yang kedua, Roma 3 ayat 7, silakan Ibu baca. Roma 3 ayat 2. Roma 3 ayat 7. Banyak sekali
Roma 3 Dan ayat di dalam Roma 3 ayat 7. 7. Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin berlimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Oke. Tetapi karena dustaku, kemuliaan Allah semakin besar. Sekarang saya tanya ke Ibu, mau benar mau salah namanya berdusta, dosa atau bukan? Dosa lah, Pak. Dosa. Oke, saudara-saudara, mewakili dari jawaban Ibu Maya, kita ambil kesimpulan saja. Karena Ibu Maya juga nggak mungkin mempersalahkan Bible dia, ya kan? Seperti itu. Biar Ibu Maya lah yang tahu mana yang benar, mana yang salah. AM3 saya belum bicara. Bang Ben, itu coba kasih permen kaki dulu ke AM3, biar dia diem dulu. Ini lempar sendal aja ya, Bang IWM ya. Iya, ini kejang-kejang atas kejujurannya Ibu Maya. Kejang-kejang dia. Itu namanya menyesatkan orang. Kejang-kejang. Sabar M3, sabar. Bagaimana? Semuanya data, Pak. Semuanya data, Pak. Kita berbicara lewat by data, ya. Kita berbicara by data Bible di sini. Betul nggak Bu Maya? Apakah saya pengarang ayat-ayatnya? Enggak kok, memang Kita tanya Bu Maya. Bu Maya, gitu, Pak. sesuai dengan yang tertulis kan? Nah, kenapa si AM3 yang kejang-kejang Bu Maya? Kan bingung ya. Betul nggak? Berarti saya bukan mengarang dong. Saya bukan bernarasi dong. Betul nggak? Jadi seperti itu Bu Maya. Bu Maya, saya mau jawab sedikit. Saya mau jawab sedikit. Sebagai rasul. Pengertian. Dengar dulu baik-baik. Dan Anda tidak perlu menjawab ke saya. Bang Ben, itu minta tolong. Dengar baik-baik. Sabar M3, sabar. Belum giliran Anda mute dulu, Belum giliran Anda. Sabar, Anda mute dulu. Anda mute dulu. Bu Maya, jadi Bu Maya bisa lihat kan karakteristik dari teman Kristen Anda? Ketidaksopanannya dia, ketidak menghargainya orang dia. Jadi Ibu Maya silakan menilai sendiri bagaimana karakteristik orang-orang Kristen. Bagaimana itu ajaran kasih yang diajarkan, mana kesopanan yang diajarkan. Jadi jangan terlalu kejang-kejang Entry. Saya berbicara dengan Ibu Maya sesuai dengan data. Oke, Bu Maya. Jadi seperti itu, realita kenyataan bahwa di mana Rasul Paulus itu tidak pernah diangkat menjadi rasul. Dan pernah juga Rasul Paulus itu bersitegang dengan Petrus dan terjadilah konsorsium Yerusalem. Di situ Paulus diutus ke Makedonia bersama dengan Barnabas, ke Antioquia bersama dengan Barnabas, tapi di tengah jalan Barnabas kembali karena bersitegang dengan Paulus. Banyak data-data fakta. Dan kita berbicara di sini, kita umat muslim berbicara sesuai dengan data fakta yang ada, bukan sesuai dengan asumsi atau narasi, tapi dengan data fakta yang ada. Jadi jangan kejang-kejang ke OM3. Kalau masalah keimanan Bu Maya tinggal biar beliau yang memutuskan. Kita hanya membukakan kebenaran. Betul Bu Maya? Ya, betul. Kalau keimanan itu kan pribadi masing-masing, Pak. Iya. Tinggal tergantung Bu Maya memutuskan. Tapi kalau untuk kebenaran ya wajar dong kita bukakan. Betul nggak Bu Maya? Ya namanya kita diskusi ya harus dengan kepala dingin, Pak. Tidak usah marah-marah. Nah itu nggak tahu ini si M3 ini main mau ngegas aja, dipikir ini mobil digas-gas. Oke silakan mungkin Bang Ben mau ditambahkan atau Ustadz Pugi atau host dipersilakan. Oke, apa yang mau ditanggapi sekarang M3 sekarang bicara?
M3. Terima kasih ya host. Iya. Kesempatan ya, terima kasih host sudah kasih kesempatan buat saya untuk menjawab tentang hal ini. Sebetulnya konsep keimanan kita itu berbeda. Inilah yang namanya ciri khas tanda-tanda akhir zaman yang namanya antikristus itu datang. Jadi datang seperti serigala berbulu domba. Oke, it's okay, tidak ada masalah itu. Dari tadi berbicara tentang Paulus. Kenapa sih Paulus? Kalau Paulus menjadi highlight di sini sebetulnya. Kenapa membenci Paulus? Padahal Paulus itu sendiri dikata dalam Kisah Para 9 ayat 15 bahwa firman Tuhan, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja dan orang-orang Israel. Inilah yang dinamakan bahwa dia menjadi seorang rasul itu sendiri. Maka karena dia diutus untuk menyampaikan firman Tuhan ini kepada seluruh bangsa, ingat itu. Makanya dia diangkat menjadi seorang rasul. Buktinya dia berjumpa dengan Yesus itu sendiri, bahwa di mana perjalanan dia ke Damsyik. Itu bukan main-main. Kalau dia bukan seorang rasul, tidak mungkin pengikut. Di mana datanya Paulus menjadi doubling dia? Di mana doubling entry? Di mana datanya Paulus diangkat jadi rasul? Silakan Mbak Entry. Paulus diangkat menjadi rasul. Itu ya, di mana datanya? Tidak ada pernyataan Yesus mengangkat dia menjadi rasul itu sendiri. Tetapi dengan Yesus mengatakan kepadanya untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa, disitulah pernyataan itu dinyatakan menjadi dia adalah seorang rasul. Dan dia berjumpa dengan Yesus. Itu asumsi Anda, jelas tidak ada data, Anda berasumsi. Saya bertanya, bagaimana Nabi Muhammad menjadi seorang rasul? Ketika firman-Nya diberitakan kepada seluruh bangsa, maka dia menjadi seorang rasul. Sama dengan dikatakan oleh Jibril. Siapa yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad? Kamu jawab dengan pertanyaan. Gimana sih? Nah, ini kan santai aja. Kamu sudah mengatakan. Tuhan kepada pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk tadi kan udah dibuka ya sama Bang Zulfikar ya. Tentang pengakuan Paulus di KPR 9, pengakuan dia diangkat menjadi rasul ternyata bertentangan dengan di KPR berapa? 22. Apakah bisa dipegang sebuah pengakuan dia diangkat menjadi rasul? Ada dua pengakuan yang bertentangan. Di satu sisi mengatakan mereka melihat tapi tidak mendengar. Di satu sisi dia katakan mereka mendengar tapi tidak melihat. Bagaimana mungkin kita bisa memegang sebuah pengakuan Paulus diangkat jadi rasul jika dia memberikan dua pengakuan yang saling bertolak belakang? Ayo jawab M3. Di tempat minum tua dia itu. M3 ya bukan si Bang Dia di Parlapo udah. M3 jawab dulu. Pernyataan mana yang salah di sini? Nggak jawab. Ya, bahwa dia sendiri yang melihat. Bahwa Rasul Paulus sendiri yang melihat, mendengar suara Tuhan dan melihat cahaya itu. Entri, kamu paham nggak sih apa yang tadi disampaikan sama Zulfikar? Pengakuan Paulus tentang dia menjadi rasul di ayat di KPR 9 dia mengatakan bahwasanya orang-orang yang bersama mereka itu melihat tapi tidak mendengar. Tapi pengakuan di tempat lain di KPR 22 mengatakan sebaliknya, mendengar tapi tidak melihat. Terus apa yang bisa dipercaya dari sebuah pengakuan Paulus ini yang saling bertolak belakang? Tidak ada saling bertolak belakang di situ. Kita harus
Jangan memahami secara gimana yang bilang tidak bertolak belakang? Yang satu mengatakan mereka yang bersama Paulus itu melihat tapi tidak mendengar. Di ayat lain Paulus mengatakan mereka yang bersama Paulus mendengar tapi tidak melihat. Ini kan pengakuan yang bertolak belakang. Yang itu siapa yang bicara? Mereka yang bersama Paulus tapi tidak melihat. Siapa bicara itu? Paulus yang bicara. Itu tadi saya sudah ngobrol dengan tadi udah dikasih itu ayatnya. Kuping itu taruh di samping, bukan taruh di mulut. Ya, mereka yang melihat di ayat berapa? Coba kita cek. Kita cek lagi sekali lagi. Kau mendingan buka dua Bible di situ. Bible yang satu buka ayat 9 ayat 7, di Bible yang satu Kita buka harus 22 cari ayat tahu 9. dari atas, dari perikopnya apa hubungan, apa kolerasinya. Baru kita bisa menjelaskan itu. Paulus ke Damsik ya, sama itu perikopnya. Kisah para Rasul berapa? Kisah para Rasul berapa? Ayat 7, telinganya dipakai didengar bukan dengar. Dulu. Pelan, santai. Kisah para berapa? Kisah para Berapa? KPR 9 nomor 7. Kalau kita, nomor 7. Kita baca kisah itu, dengar baik-baik. Kisah para, ya, nomor 7, ayat 7. Di sini kita jangan ambil satu ayat saja. Bahwa ini adalah menceritakan tentang mau Saulus Anda itu baca bertobat. dari ayat dari Kejadian juga nggak apa-apa, silakan. Ya, maka ayat 7, maka termanggu-manggulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Ya, terus di mana lagi yang menurut Pak Ustadz itu berbeda dengan Kisah Para Rasul 9 ayat 7 nih? Yang mana lagi? 22 nomor 9. Kisah Para Rasul 22, ntar pelan-pelan kita cek dulu. Kisah Para Rasul 22, pelan-pelan, jangan gas ya. 22. Perasaan kami diam. Dasar M3. Anda dari Siapa tadi yang ngegas kau? Perasaan kami diam. Makan obat dulu ke M3, makan obat dulu kau. Ya. Iya katanya. Siapa yang ngegas? Orang kami diam. Ya. Dengar saya baca firman Tuhan dulu. Dan mereka menyertai aku, ya, dan mereka. Ini Paulus minta izin berbicara. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku. Nah, dia ini siapa? Yesus kan? Berkata kepadaku, tidak mereka dengar. Jadi Yesus berkata kepada, tetapi tuh kan mereka berbeda kan di sekitar di ayat 2 di pasal 22 nomor 9 melihat tapi tidak didengar, tidak mendengar. Tapi di 9 nomor 7 mendengar tapi tidak melihat. Mana yang benar? Terus dengar aku memang melihat, tetapi suara dia yang nomor 7, maka termanggu-manggulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat. Ya, mereka ya kan, karena apa? Mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat. Mereka mendengar suara itu tapi tidak melihat. Yang di sini apa? Nah, 22 ayat 9. Tadi 22 berapa? Mendengar tapi tidak melihat. Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Kisah Para Rasul 22 nomor 9. Melihat tidak mendengar. Melihat tapi tidak mendengar.
mendengar tapi tidak melihat. Nah, mana yang benar? Kok mencela-mencele? Kalau memang ya kemungkinan bahwa dalam penterjemahan mungkin di sini ada kekeliruan dalam penulisan. Tidak ada masalah, itu sering kali terjadi. Anda nyalakan terjemahan, apa perlu kita bukan original teksnya nih? Dan bukan original teks. Kamu bisa baca original teks. Biar kita bukakan. Apa perlu kita bukan original teksnya nih? Kok nyalain terjemahan? Ya silakan dibukakan original teks. Silakan Anda membuka original teks, tetapi dalam penterjemahan seringkali mungkin ada yang terdapat namanya kekeliruan dalam penulisan. Coba ini artikan ini saya bacakan dalam terjemahan aslinya ya. Saya bacakan dalam teks aslinya. Nanti kamu terjemahkan. Ada yang salah ndak? Hoi de Andres, hoi sino de deontes, auto hai stekesian enoi ekon ekau Rontes men de taurontes itu de taurontes. Nah, silakan. Yang benar kayak mana itu? Hoi de Andres, hoi sino deuntes, auto hashtag kaisan, enoi ekauntes mentes, pones medena de Taurontes. Nah, silakan. Yang benar kayak mana itu bunyinya itu? Terjemahnya yang benar kayak mana itu? Ini saya bukakan aslinya itu. Ya, aslinya dalam saya tidak bisa berbahasa Ibrani ya. Jadi itu bukan Ibrani, Yunani itu. Itu Greekoin, itu Yunani, bukan Hebrew. Masa Ibrani. Makanya jangan sok-sokan nyalain terjemahan. Ya, artinya gini, jangan ketawa. Anda itu tidak boleh ketawa karena kami tidak semua orang Kristen. Emang ada yang larang ketawa? Emang ada yang larang? Tidak semua gini. Tidak semua orang Kristen. Lu ngaku aja malu, bukan kamu melarang orang ketawa. Orang ketawa kok dilarang. Tidak semua orang Kristen bisa berbahasa Ibrani atau berbahasa Yunani. Ingat, kami. Nah, ya ngapain kau mengoreksi terjemahan kalau nggak ngerti, bos? Kalau nggak ngerti bahasa aslinya nggak perlu ada itu mengoreksi bahasa aslinya. Salah, kecuali Anda bisa tunjukkan salahnya. Jangan so pintar untuk seolah-olah ya, jangan so pintar. Lalu tadi nggak bisa bedain bahasa apa? Astagfirullahaladzim. Jangan so pintar. Itu kamu nyalain terjemahan. Begitu saya bawakan teks aslinya kau bilang bahasa Ibrani. Yang sok pinter siapa? Kristus. Ini orang-orang yang anti Kristus yang seolah-olah datang mengajarkan tentang firman Tuhan. Aduh, buat itu yang antikristus itu yang datang menganggap Yesus sebagai Tuhan, itu antikristus. Tidak ada masalah karena itu sudah final bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kan ini berarti kamu yang antikristus. Kamu yang antikristus. Kamu yang antikristus. Ingat tuh ya. Coba kamu, Bang. Ada apa muncul dari dalam kekristenan loh ya, bukan di luar kekristenan loh ya. Antikris itu dari dalam kekristenan loh ya. Bahasa Ibrani, sampai dengan belajar dengan bahasa Yunani. Kenapa? Karena ingin menyesatkan banyak orang. Yang nyesatin itu kamu. Orang terjemahan benar kau bilang salah. Ini yang nyesatin kamu. Ini orang bahwa kamu adalah penyesat. Terjemahannya udah benar, kau bilang salah, berarti kau mau menyesatkan orang. Kenapa kamu tidak orang kau yang salah? Tidak mau belajar Al-Quran. Ketika Anda mengklaim bahwasanya terjemahannya salah, maka Anda harus bisa tunjukkan di mana letak kesalahan itu. Makanya tadi Pak Desugi nunjukkan original teksnya. Ingin tahu di mana letak kesalahan itu seperti yang kau bilang. AM3 dasarnya kamu baca Lukas 6 ayat 46. Lukas 6 ayat 46. Ya, dengar baik-baik dulu. Kamu baca Lukas 6 ayat 46. Kamu baca Lukas 6 ayat 46 biar kamu tahu siapa antikrisnya. Kau baca Lukas 6 ayat 46.
Biar kau tahu siapa kita antikrisnya. bahas ini tentang sesuai dengan konsep yang ada, bahwa konteks Kau yang kita baca angkat Lukas dari 6 tadi ayat tentang 46 karena kau bilang kan antikris. Nah, kau melihat baca dan Lukas 6 mendengar. ayat 46. Jangan bernarasi di sini. Jangan bernarasi kosong di sini. Kenapa yang Kau baca Lukas 6 ya ayat tidak ada 46. narasi Silakan baca kosong? Mau kencang-kencang di situ. buka di mana? Lukas berapa? Lukas 6 Ya udah ayat bacakan 46. Tidak ada datanya. kejang-kejang, kamu yang kejang-kejang. Buka aja Lukas 6 ayat 46 dan baca kencang-kencang. Mana ini? Lukas Lukas 6 ayat 46 tuli. Nah, Orang dia yang nyesatin orang, kita yang dituduh. Gimana sih? Orang terjemahannya udah ada, benar tidak. dibilang salah. menyesatkan orang. Anda menyesatkan orang. Baca Bahwa aja iman Lukas 6 ayat benar. 46. Iya, kenapa harus belajar? Iya, silakan baca. Dilarang ketawa Ustaz Sugi, jangan ketawa katanya. Coba kau baca. Atau kalau kau belum dapat, Ibu Maya coba baca. Makasih DNI gas. Lukas Nomor 46. Ayo guys. apa? Lukas 6 nomor 46. Waduh, kupingmu itu. Masya Allah, kupingnya ngedang dublek. Aduh, ya Allah. Makanya M3 kalau punya duit jangan buat beli rokok doang. Sekali-kali beli korek kuping apa sih? Mengapa gua macam dasar? Mengapa Baca kamu berseru kencang-kencang. kepada Tuhan? Iya. Ya, aku dengar baik-baik. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Terus gimana? Terus? Sebet- Terusnya? Gimana terus? Lanjutnya 47 ke bawah. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Oke. Nah, Terus? sekarang kenapa kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan? Nah, Yesus aja menolak diri dia dipanggil Tuhan. Dan apa yang sudah Yesus katakan dan kamu lakukan? Apakah kau bersunat? Jawab. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Nah, Ya, itu pernyataannya kepada orang-orang yang ya, dasar Yesus berkata kepada Iya, kepada orang siapa-siapa. yang mengaku. Apa? Dasarnya gini, bahwa orang yang memanggil nama Tuhan Tuhan, tetapi itu penegasan Yesus sendiri kepada orang-orang kafir, orang-orang Yang apa? Yang apa? Yang buta. Mana ada orang kafir nyebut Yesus Tuhan? Ada Yang tuli. Mana ada orang kafir nyebut Yesus Tuhan? Anda mah awal-awal yang di nyebut sini. Yesus Tuhan tuh ya orang Kristen. Itu buat Ini kalian. buat kalian itu. Baik. itu kan Yesus sudah Jangan mengajak, menambah-nambahin dan mengajak. mengurangi ayat. Ketika orang menyebut Berdosa nama kamu. Tuhan, tapi gini, ini pengertiannya begini. Gimana? Ketika orang memanggil nama Tuhan, tetapi dia tidak mengikuti perintahnya Tuhan, sama dengan zero, sama dengan nol. Jadi ini yang memanggil ayatnya Tuhan Tuhan jelaskan sini begitu. siapa? Mengapa Yang kamu memanggil Yesus berseru Tuhan kepada Tuhan itu Tuhan? siapa saat ini? Dengarkan saya. Yang memanggil Yesus Tuhan Tuhan itu siapa sekarang ini? Siapa? Loh, kita menyatakan dia adalah Tuhan, tidak ada masalah. Yang memanggil Penegasan Yesus itu di sini dengan kata adalah, Tuhan Tuhan kamu saat ini memanggil aku siapa? Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak. Saya tanya sama kamu Pak, sisa umurmu Loh, sedikit emang orang lagi, Kristen jadi yang luruskanlah dulu cara baca Bible-mu. Loh, kok sisa Siapa, umur Pak? sedikit lagi? Emang kamu punya hak prerogatif untuk mencabut nyawaku? Ya enggak ada ayatnya Pak, saya mencabut Kamu nyawa bukan Bapak, Tuhan enggak ada juga, Pak. Enggak ada ayatnya begitu, cuman dijelaskan. Yang berseru saat ini memanggil Yesus Ya, adalah Tuhan Tuhan itu saat ini siapa? Kita kan cuma berdebat.
Emang itulah ajaran Muslim itu begitu ya, hanya untuk Enggak ada yang salah dengan ajaran Muslim yang ada. gitu ya? Pemahaman Kristen itu seperti itu. Pemahaman Kristen seperti itu. Cara memaparkannya seperti itu. Cara mengikutinya seperti itu. Cara mengikutinya seperti itu. Saya tanya Oke, benar. Sekarang gini, kan jelas dikatakan, bentar Bang. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Nah, kamu ini percaya nggak dengan perkataan Yesus? Yesus berkata begini, ya kan? Bukan setiap orang, bentar. Hidup yang kekal itu ialah mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Ya kan? Kamu percaya enggak dengan ayat itu, Yohanes 17:3 itu? Ya. Manusia. Bapak sendiri Anda percaya enggak, Bang? Dirinya sendiri. Yohanes 17:3, Anda percaya tidak? Yesus sendiri, Yesus adalah utusan, betul. Oke. Jadi Oke. Jadi menurut Yesus, hanya percaya Yesus sebagai utusan, kita selamat. Seharusnya kan tidak perlu menuhankan dirinya. Itu kan gelar yang disematkan kepada dia, bahwa dia adalah nabi, dia adalah raja, dia adalah imam. Apapun itu, Bang. Kalau dia sudah mengaku sebagai utusan, dia tidak bisa disamakan dengan Tuhan. Karena menurut Yesus, di dalam Yohanes 13 ayat 16, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Mau apapun itu Yesus, yang kalau dia statusnya utusan, tidak bisa dijadikan sang pengutus atau Tuhan. Nah, ternyata Anda tidak demikian. Anda masih minta lebih, yaitu Yesus sebagai Tuhan. Anda tidak mau terima mengakui Yesus hanya sebagai utusan. Padahal mengakui Yesus sebagai utusan saja sudah selamat. Ngapain harus menuhankan dia? Coba. Iya, karena di dalam Yesaya bahwa dia telah berbuat. Dengar baik. Yesaya berapa, Bang? Yesaya berapa, Bang? Yesaya 63. Yesaya 63 ayat berapa? 9? 16. Yesaya 63 ayat 16. Silakan. Bukankah engkau Bapa kami? Pertanyaan ya. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Dan Israel tidak mengenal kami, ya Tuhan. Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Siapa yang dinyatakan penebus? Dari nabi-nabi mana yang menjadi? Ini nggak ada hubungannya dengan Yesus, Bang. Apa hubungannya dengan Yesus? Nggak ada hubungannya dengan Yesus. Ya, oke, sekarang saya tanya Ustaz. Nabi siapa yang menjadi penebus kami? Nabi siapa? Ada Yesus mau menebus itu nggak ada. Di mana Yesus mau nebus? Coba tunjukkan ayatnya. Nggak ada. Dosa itu ditanggung masing-masing. Yes, 18 ayat 18 sampai ayat 20. Coba buat dengar baik-baik. Tunjukkan kepada saya. Ini bukan nubuatan ini. Apanya nubuatan? Dari mana ini nubuatan? Bukan nubuatan itu. Aduh. Bicara untuk meyakinkan kita pada masa ini bahwa itu bukan nubuatan. Baca itu bukan nubuatan, Pak. Masya Allah. Ya, gimana sih dia memahami Bible? Kau baca dari nomor 1 itu saja judulnya hukuman pembalasan atas Edom. Kok larinya ke Yesus sih? Itu cerita apa hubungannya? Itu bukan nubuatan. Ini pembalasan terhadap Edom. Enggak ada hubungannya dengan Yesus. Tentang Bapak. Ini kan pertanyaan. Bapak Ustadz harus dengar baik-baik firman Tuhan. Karena memang kita tidak sama. Karena Pak Ustadz datangnya 7 abad, 700 tahun. Kami kan sudah memang dari sebelumnya. Jadi kita bisa mengerti tentang Alkitab. Iya. Setuju bagaimana Terus bisa kenapa mengerti. kamu nggak mengikuti Yahudi? Kenapa kamu berdiri sendiri?
Bapak ingin menyelamatkan Iya, orang. terus kenapa kamu nggak Tetapi kau mengikuti tidak hukum menyelamatkan Taurat, dirimu. apa Yahudi? Kenapa Kamu bisa mendirikan mengambil sendiri? Allah di mata orang. Hei, 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 Sebelum Ini malah hei, hei. kemana-mana ini, malah kemana-mana Kemana-mana ini. ini? Entah apa yang kau bicarakan Sedikit ya. ini ngeromet Pasti kemana-mana nggak jelas. Dikit guys. Jadi gini loh M3, nggak ada satupun nubuatan untuk Yesus di perjanjian lama. Pak Saya Ustadz pastikan harus itu. mengerti. Saya pastikan nggak ada. Ini, Pak. Bukan engkau Bapak kami, dengar baik-baik Ustaz, dengar baik-baik. Iya, ini tidak merujuk kepada Yesus. Bapak kami di situ merujuk kepada Elohim, bukan kepada Yesus. Kapan Yesus dipanggil Bapak? Benar. Kapan Yesus dipanggil Bapak? Kapan Yesus dipanggil Bapak? Kapan? Coba, kapan Yesus dipanggil Bapak? Kami gini. Oh, kapan Yesus dipanggil Bapak? Kapan? Bapak, Putra dan Roh Kudus, mereka adalah satu. Makanya kalian jangan. Nah iya, kalau memang Bapak, Putra, Roh Kudus itu satu, pertanyaan saya kapan Yesus dipanggil Bapak? Kapan? Hah? Iya, kapan? Saya tanya, kapan Yesus dipanggil Bapak? Jangan malah ini kita Aduh. Tadi kan sudah diakui Parah Yote. bahwasannya di John 4 nomor 22 Yesus itu bukan Bapak tapi justru menyembah Bapak. Yesus aja nyembah Bapak kok kamu bilang Yesus itu adalah Bapak, gimana sih? Kelojotan dia, kelojotan. Coba kamu baca di dalam Yohanes 20 ayat 17. Kalau mau besar-besaran suaramu ketimpa ya. Kau baca di dalam Yohanes 20 ayat 17. Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Bagaimana Yesus itu Bapak itu sendiri? Ayat yang nggak ada hubungannya dengan nubuatan kau catut-catut. Ayat yang tidak berhubungan ini ada kolerasinya. Ini kolerasi apa? Kolerasi hubungan yang bagaimana kamu bisa itu ayat tadi di Yesaya itu bicara tentang Edom, nggak ada hubungannya dengan Jesus. Kau bacalah dari ayat 1 sampai ayat 16. Kau baca coba. Ada hubungannya dengan Yesus enggak? Coba kau baca dulu dari ayat 1. Ku kasih kesempatan kau. Baca. Baca, kau baca dari ayat 1, 16 ayat 63 kau baca dari ayat 1. Biar paham, jangan main comot kau itu. Kalau mau besar-besaran suaramu gak didengar sama netizen. Masih besaran suara saya. Coba kau baca dari ayat 1 supaya kau paham. Yesaya 63 itu tidak hanya berdiri ayat 16 saja. Kau baca dari ayat 1 baik-baik. Apa benar itu nubuatan untuk Yesus? Jangan tepu-tepu kau di sini. Dari ayat 1 itu satu rangkaian cerita itu, bukan berdiri sendiri, itu satu rangkaian cerita. Masa yang diambil ayat 16 doang seenak udelmu. Kau baca dari ayat 61 coba. Silakan baca dari ayat 61, benar nggak itu untuk Yesus? Silakan baca. Oke, sekarang saya tanya Ustadz. Oh, jangan tanya. Kamu saya suruh baca dari ayat 1 biar kau nggak ketahuan nipu. Coba. Apakah Yesaya 63 itu hanya terdiri dari ayat 16 doang? Coba kau baca dari ayat 1. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik Ustadz. Ustadz bisa mencomot satu ayat. Dengar baik-baik. Ustadz bisa mencomot satu ayat dan mendefinisikan ayat itu. Lalu sekarang satu ayat itu Ustadz mau balik ke salah satu mulai dari perikop ini sampai ini. Oke, saya jawab. Saya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Saya paham konteks. Tidak seperti kau nggak ngerti konteks. Saya paham konteks. Contoh ketika saya membaca Yohanes 17 ayat 3, konteksnya itu adalah doa Yesus. Saya paham konteks. Lah ini loh. Kau paham konteks? Ketika Anda membaca Yesaya 63 ayat 16, tahu konteksnya kau?
Ya tentang Edom itu nggak ada hubungannya sama Yesus. Jangan ngawur. Apa? Jelas-jelas konteks Yesaya 63 itu berbicara tentang pembalasan terhadap Edom. Nggak ada hubungannya dengan nubuatan. Kau bawa-bawa pula. Sekalipun dengar. Apa ini? Iya, ini kan dengar baik-baik. Doa pengakuan dan permohonan Israel. Doa pengakuan dan permohonan Israel. Dengar baik-baik. Pak, dibaca dulu Pak. Jangan kamu ngegas di situ. Kamu koar-koar, suara kecil tidak terdengar. Sia-sia yang kamu sampaikan Pak. Sia-sia yang kamu sampaikan Pak. Udah suara kecil, tidak jelas kamu yang pahami, tidak jelas apa yang kamu bicarakan. Jadi saya sia-sia semua suaramu Pak, energimu. Jangan hanya sekedar membantah tapi tidak tahu apa yang dibantah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu cuma ingin menyesatkan orang supaya kelihatannya kamu gagah dan perkasa. Siapa yang menyesatkan? Masya Allah. Justru kamu yang menyesatkan. Ayat bukan nubuatan. Kau bilang nubuatan. Cerita tentang Anda bilang nubuatan. Kata Gabriel ini namanya. Orang itu begini, cerita tentang Edom. Bro. Kenapa? Kitab Yesaya itu nggak ada sangkut pautnya dengan Yesus. Kau baca dari Yesaya 1 ayat 1 deh. Di situ apa? Di Yesaya 1 ayat 1 penglihatan ya apa Yesaya bin Amos. Coba kau baca di situ. Benar nggak sampai ke zaman Yesus itu? Ya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda, Yerusalem. Ingat nih, dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Itulah penglihatan Yesaya. Zamannya kapan? Jadi zamannya kapan? Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, dan raja-raja Yehuda. Nggak sampai ke zaman Yesus. Jangan kau paksa. Ini main paksa aja. Yesaya 1 ayat 1 itu diperhatikan dulu itu. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Kapan waktunya? Pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Nggak sampai ke zaman Yesus, bos. Jangan kau paksa, bos. Jadi nggak ada yang namanya kitab Yesaya itu nubuatan untuk Yesus itu nggak ada. Jangan ngadi-ngadi. Sebelum dunia ada. Itu sudah ada sebelum nabi-nabi bagaimana? Oh ya, coba Pak Di baca Wahyu 3 nomor 14 Pak Di. Wahyu 3 nomor 14 Pak Di baca. Dalam Wahyu 3 ayat 14 Yesus itu ciptaan. Sabar dibacain ayatnya, sabar. Iya, sabar. Ini kita jawab ini, sabar. Tenang, jangan terguncang, sabar. Coba kau tunjukkan di dalam kitab Perjanjian Lama ada Yesus. Coba tunjukin. Ngamuk dia. Di mana di dalam kitab Perjanjian Lama ada Yesus? Hah? Di mana dalam Perjanjian Lama ada Yesus? Mana? Coba tunjuk ada nama Yesus di situ. Nggak ada nubuatannya sama sekali, nggak ada. Zong. Yang dikenal oleh kita yaitu Yesus Kristus saat ini. Di mana? Coba tunjuk. Yuk kita bongkar semua di sini. Ayo kita bongkar yuk. Di mana? Dalam Perjanjian Lama ada Yesus itu di mana? Aduh, suaramu kecil, nggak jelas, putus-putus. Aduh, Kejam dia. udah kejang-kejang udah lah Mbak Esti, enggak udah orang goblok gini udah Turunin ya. udah turunin. Udah lah Kak. Ganti. Cari apa nanti lama-lama kena stroke gitu. Udah suaranya Udah kecil, kelojotan. kasihan. Ini Mbak Maya nih, Mbak Maya. Sampai ngomong ini ngomong itu sampai gitu dia itu. Jadi saya tegaskan lagi ya buat teman-teman kekristenan, nggak ada ya nubuatan untuk Yesus di Perjanjian Lama, nggak ada, sama sekali nggak ada. Saya berani pastikan itu. Kalau ada yang mau bilang ada, silakan naik. Yuk kita bahas, kita bongkar bareng-bareng di atas. Yo, yang agama Kristen yang mau diskusi, silakan naik minta permintaan ya, yang oten. Oke, Mbak Maya, gimana Mbak? Gimana Kak Maya?
Di sini di Papua udah jam 12 saya izin. Oh, di Papua Mbak Maya ya. Ya, ya. Pesannya saya Kak Maya lebih banyaklah waktu untuk membaca Bible dan menghayatinya dan bertanyalah tentang Bible ya Kak Maya ya. Oh, terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam Mbak Maya. Maya, Maya, engkaulah gadis pujaan. Oke, Nyanyi ini di live kan ini nyanyi nanti kena copyright pula nih. kan nggak pakai musik Ustaz. Tetap. Oh kena ya? Oh sorry. Oh kena. Saya itu waktu di tempatnya Bang Andre waktu apa itu puasa itu kan pada sholawatan tuh. Itu aja kena. Oh. Iya kena. Kan dia setahu aku aturannya kan nggak asal jangan musik aslinya gitu. Oh enggak, tetap kena. Itu buktinya waktu kita selawatan bareng-bareng ketika ada lugat Tambunan itu di tempatnya Bang Andre dulu itu. Oh, enggak bukan. Itu bukan karena sholawatnya, karena ada luganya kali. Iya memang wajah luga itu kan udah dipatenkan itu. Rahman tuh. Oke, selamat malam Rahmat, agama apa? Dan Rahmat, selamat malam, agama apa? Dan dia agama Ya malam Bang. Oh Islam ya? malam agama Kristen. Kristen. Oh, namanya kenapa Rahman? Yang melarang siapa? Gak ada yang larang, namanya kok kayak nama itu. Gak ada yang larang, Bang. Sama halnya, ajaran kalian itu tidak ada larangan ibadah hari Minggu, padahal tidak ada aturan kalian disuruh gereja hari Minggu. Siapa Tapi gak yang ada ibadah larangan. hari Minggu? Hah? Siapa yang ibadah hari Minggu? Oh, doa Bang ibadahnya hari apa? Oh, Advent. Saya hari Sabtu. Oh, di mana tertulis Bang kalian disuruh ke gereja hari Sabtu? Oh, di dalam hukum ke-10 Keluaran 20. Apa situ Bang? Ingat dan kuduskan hari Sabat, hari Sabtu. Oh, ini seru nih Advent ini. Itu di mana tertulis Bang? Di Keluaran ya? Di Keluaran. Mantap ini umatnya itu nih. Umatnya Nabi yang cewek ini putunya Bu Darni nih. Iya. Nah, kan saya nanya Bang, di mana ditulis Yesus mengajarkan di gereja hari Sabtu? Yesus Bang, Yesus. Oh, dia pengikutnya Ellen G. White, Mbak Esti. Iya, tapi mana ada namanya. Yesus mana ada ngajarin kalian ke gereja? Yesus pergi ke sinagog untuk beribadah menurut kebiasaannya. Ya, di mana tertulis Bang Yesus mengajarkan dia ke gereja hari Sabtu, Yesus? Di dalam Matius. Matius berapa? Kalau ayatnya kurang paham saya. Tapi di Matius itu dia beribadah pada hari Sabat. Oh, gak tahu datanya. Oke, lanjut teman-teman. Oke, yang lainnya mau lanjut? Anda Advent berarti Bang? Iya, Advent Bang. Oh, itu gimana hitung-hitungannya Bang? Kalau kata Advent kan Yesus baru duduk di sebelah kanan Bapak itu kan abad ke-19 Bang, tahun 1800 sekian. Itu gimana ngitungnya Bang? Ketemu angka segitu Bang? Duduk di sebelah kanan Allah itu berupa kiasan. Iya, kan kalau di katanya Ellen G. White, nabinya Advent tuh Yesus itu baru duduk di sebelah kanan Bapak itu di tahun 1800 sekian atau abad 19. Itu gimana cara ngitung angkanya kok bisa ketemu gitu gimana Bang Ellen G. White itu Bang? Oh, itu perpindahan antara dari bilik suci ke bangsa suci untuk penghakiman. Loh, kan kalau yang di Kedushim itu kan nanti setelah dia duduk di sebelah kanan Bapak, terus dia pindah ke Kedushim, ke bilik yang maha suci, itu beda lagi Bang. Yang saya tanya, dia sebelum pindah di Kedushim atau di bilik maha suci, itu kan kata Ellen G. White,
Dia kan belum langsung duduk di sebelah kanan Bapak, Bang. Sampai tahun 1800 sekian atau abad 19. Itu gimana itu ngitungnya itu Ellen G. White itu? Kok bisa ketemu tahun segitu, Bang? Panjang sejarahnya itu. Loh, saya tanya cara ngitungnya, Bang. Saya penasaran gitu loh sama hitungannya Ellen G. White itu bisa nemu tahun segitu itu gimana ceritanya itu? Ya harus kita buka nubuatan Daniel. Coba buka nubuatan Daniel gimana? Oh, panjang itu Pak, panjang. Iya, makanya saya penasaran. Kok bisa dihubung-hubungin sama nubuatan Daniel gitu loh. Di Daniel pasal 7 kan? Iya. Iya, makanya saya coba memahami nubuatan Daniel nggak nemu itu hitungannya Ellen G. White itu. Oh, nanti di suatu waktu ada waktunya saya paparkan. Kan sekarang kan kalau sekarang Jesus sendiri itu masih duduk di sebelah kanan atau sudah dia udah masuk ke Kedushim, ke bilik suci? Sudah masuk. Jadi dia udah nggak duduk di sebelah kanan lagi, udah nggak bertata di sebelah kanan Bapak. Itu kiasan. Ya, jadi dia bertata di sebelah kanan Bapak kan, abad ke-19. Terus setelah itu dia masuk ke bilik suci, ke Kedushim. Itu perkapan dia masuk ke Kedushim, Bang? Tahun 1844. Oh, 1844. Itu nemunya di mana, Bang? Dalilnya, Bang, Ellen G. White? Iya, makanya nanti saya bahas tentang itu khusus itu. Karena sekarang aja Bang, penasaran nih. Dalam Daniel. Iya, coba itu ketemu 1844 itu masuk ke Kedushim, beranjak dari tahtanya itu hitungannya gimana itu Bang? Iya, panjang itu dari Konstantin dan segala macam. Iya, jelasin lah. Hitungannya gimana secara garis besar? Iya, saya juga belum persiapkan karena itu sejarahnya panjang gitu. Aduh. Berarti Anda udah baca Great Controversy-nya Ellen G. White ya? Sudah. Udah katam? Halo, udah katam belum Bang? Great Controversy-nya Ellen G. White. Banyak bukunya itu tentang Ellen G. White. Ada yang sampai volume 1 sampai 3. Cuman kan Great Controversy-nya itu yang paling buat saya cukup menarik gitu loh. Salah satunya tentang dia duduk di sebelah kanan tahun 1844. Setelah itu dia berpindah ke Kedushim, ke ruangan yang Maha Kudus. Artinya kalau dia ke ruangan Maha Kudus Bang, berarti kan dia bukan Tuhan ya Bang ya? Benar nggak? Kenapa enggak Tuhan? Dia Tuhan. Loh, kan Bapak yang Tuhan. Dia kan Kohen Gadol, imam besar. Kan udah aku bilang tadi itu suatu kiasan. Enggak, loh. Kan Bapak yang bertata nih. Dia masuk ke ruangan yang Maha Kudus, Kedushim. Dia sebagai Kohen Gadol kan di situ sebagai imam besar kan? Benar nggak? Iya. Kalau dia sebagai Kohen Gadol, sebagai imam besar, berarti kan dia bukan Tuhan, dia hanya perantara untuk kita ke Tuhan, benar nggak? Nah, kalau dia Kohen Gadol atau imam besar, berarti kan dia bukan Tuhan, Bang. Kenapa Anda Tuhan kan? Kenapa dituhankan gimana? Ya, memangnya dia Tuhan, dari sananya juga udah Tuhan. Loh, Anda lo yang bilang barusan ketika dia berpindah ke Kedushim, ke bilik atau ke ruangan Maha Kudus, dia menjadi Kohen Gadol di situ, menjadi imam besar untuk perantara manusia dengan Tuhan. Benar nggak? Kalau benar kan? Secara dunia, kalau dia perantara manusia dengan Tuhan, berarti dia Tuhan bukan Bang? Dia udah pergi ke sorga, ke bilik suci untuk menghakimi. Iya, saya tahu. Ya, ketika dia sudah masuk ke Kedushim atau ke ruangan Maha Kudus untuk menjadi Kohen Gadol atau imam besar, dia kan sebagai perantara antara manusia dengan Tuhan, benar nggak? Selagi dia waktu di dunia perantara, kalau dia sudah Allah itu sendiri. Loh, berarti Yesus Bapak?
Bukan. Wah, kan dia kan perantara antara Yesus, manusia sama Bapa kan, benar? firman-Nya, firman Allah. Iya, dia kan hanya perantara, Iya, perantara kembali bagi manusia, kepada antara manusia dengan Bapa, benar nggak? kealahannya. Iya, dia perantara nggak? Sebagai Kohen Gadol di situ dia perantara nggak? Tidak lagi perantara, dia udah langsung. Terus ngapain dia dikedus-kedusin sebagai Kohen Gadol kalau bukan perantara? Kan udah aku bilang tadi, dia kerjanya menghakimi. Hakim di tangannya, keputusan di tangannya, masuk neraka apa masuk surga di tangannya. Loh, bukannya dia dikasih kuasa oleh Bapak ya? Dikasih kuasa waktu dia di dunia ini, tapi setelah dia naik ke surga, dia yang memegang kekuasaan. Di mana Bang dikatakan setelah di kerajaan surga dia yang memegang kekuasaan untuk menghakimi? Boleh Kan dong minta ayatnya? dia di sebelah kanan takhta Allah. Artinya di situ memberikan kekuasaan sepenuhnya. Jadi istilah itu diberi tangan kuasa kanan kan? gitu. Jadi Bukan diberi berkuasa, kekuasaan. tapi diberi kuasa, bener nggak? Iya, kuasa. Iya, kalau dia diberi berkuasa kuasa di oleh dunia dan Tuhan, di berarti dia surga, Tuhan dan bukan? dimanapun dia berkuasa. Iya, kan dia diberi kuasa Kalau sepenuhnya dia oleh bukan Tuhan. Allah, tidak Berarti bisa dia Tuhan berkuasa. bukan? Bang? Karena dia Allah, dia berkuasa. Coba saya ingin tahu di mana Yesus mengatakan dirinya Allah. Ada nggak dalilnya Bang? Ada. Di mana Bang? Dia mengatakan dia Allah Bang? Yohanes 13 ayat 13. Ini bacain ya. Gini, Yohanes 13:13. Humeis punite meho didaskalos kai hukurios kai kalos legete emigar. Di situ ada kata didaskalos kai hukurios. Kurios itu kan Tuhan Bang, bukan Tuhan Bang. Iya. Gimana dong? Ya bahasa Indonesianya, jangan bahasa apanya, bahasa Grikanya. Loh, justru dari Greeknya kita tahu aslinya Bang. Kalau Iya, terjemahan bisa menipu Bang. Enggak bisa ditipu menipu, enggak ada di Alkitab kami. Saya tanya, kurios itu apa? Tuhan apa Tuhan? Saya tanya. Tuhan. Waduh, kalau kurios Tuhan berarti Pontius Pilatus Tuhan kan? Dia dipanggil kurios juga Bang. Kapan mau nyembah Pontius Pilatus Bang? Ya ada Kurius itu kan diurapi. Yesus juga Sejak diurapi. kapan kurios itu artinya diurapi Bang? Bahasa mana lagi tuh Bang? Apanya? Kurios kok diurapi? Itu bahasa mana lagi Bang? Yang diurapi. Yang diurapi itu kalau dalam bahasa Ibraninya adalah Moshiach. Moshiach pakai he, bukan Moshiach ya. Beda ya, Moshiach dengan Moshiach beda. Kalau dalam bahasa Greek Kristo, bukan kurios Bang. Ini lagi ada di dalam Matius 22 ayat 32. Gimana bunyinya Bang? Matius 22 ayat 32. Ada Alkitab di situ enggak? Coba bacain dong. Nah, ini bunyinya. Matius 22 ayat 32. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Oke, jadi dia mengaku akulah Allah. Yang benar Bang kalau baca Bang. Itu Bapak itu yang ngomong, bukan Yesus.
Itu sama dengan di Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya, yaitu Jesus Christ. Yesus itu hamba Allah, Bang. Jelas itu ayatnya. Anda buka KPR 3 nomor 13. Ya ini Yesus ini yang mengaku itu. Baca dari ayat sebelumnya, Bang. Jangan dipotong di situ. Ya dibacalah. Coba Anda bacain tuh. Dari ayat sebelumnya itu. Kenapa nggak dibaca, Bang? Ayat yang dari 30 ya. Ya, tadi Anda bilang berapa? Matthew berapa? 22 berapa? 22 ayat 32. Iya, bolehlah dari ayat 30. Ini dengarannya. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidaklah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi Yesus mengutip firman Allah. Allah bilang, Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Berarti yang di situ Allah siapa? Yesus atau Bapa? Di sini enggak dikatakan Yesus, pokoknya Allah. Karena ketiga-tiganya itu Anda Allah. baca di ayat Allah, ayat 31 ya. Roh Kudus. Kan jelas itu. Iya. Kalau hanya Allah Bapa, tidak ada Allah Anak, tidak sempurna. Yesus bilang apa? Tidakkah kamu mendengar firman Allah? Terus Yesus mengutip firman Allah itu, Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Berarti yang Allah itu siapa? Allah. Ya, nah, bukan Yesus kan? Betul nggak? Gimana sih? Kalau Yesus itu nama manusianya. Loh, Anda sudah baca loh tadi. Yesus bilang, kalau Yesus adalah kamu Allah manusianya, tapi kalau firman itu menjadi manusia, Allah yaitu Abraham, Yesus. Ishak dan Yakub. Berarti yang Allah siapa, Bang? Ketiga-tiganya Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Gimana sih? Kita fokus. Gimana sih? Di ayat 30, 31 sama 32. Di situ Yesus Allah bilang gini, Bapa Pak. itu kalau tidak punya firman itu dia tidak sempurna. Allah Bapa itu kalau tidak punya Allah Roh, tidak ada rohnya, tidak sempurna. Jadi ketiga-tiganya itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Di mana dikatakan Allah Bapa kalau nggak punya Allah Roh tidak sempurna? Saya ingin tahu dalilnya, Bang. Ya, karena itu sama seperti tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan manusia itu serupa gambar dan rupa kita. Manusia itu terdiri dari jiwa, raga, roh. Tiga Trinitas. Terus apa hubungannya dengan Yesus? Kejadian 1:36 apa hubungannya dengan Yesus 1:26? Lah. Baiklah kita menciptakan manusia itu serupa gambar dan rupa kita, kata Allah. Rupa, Bang, di situ cuma tertulis besel menu kitmutenu, nggak ada kata pandem, Bang. Itu nemu terjemahan dari mana kok ada rupa itu, Bang? Jadi itu loh, baca bahasa Indonesia, jangan bahasa original teksnya cuma tertulis besel menu kitmutenu. Hanya hafal aja. Kalau kok bisa nemu kata rupa itu diterjemahkan dari mana, Bang? Ya. Jadi kita membaca bahasa Indonesia sesuai dengan bahasa kita. Enggak, saya lihat di original teksnya tertulisnya besel menu kitmutenu. Kok bisa bawa kata rupa itu diterjemahkan gitu. Dari mana, Bang? Orang Kristen membaca apa yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oh, jadi kalau terjemahnya salah pun bodo amat. Tidak gitu ada salah di situ. Cuman cara berpikir orang yang jadi meskipun terjemahnya salah, bodo amat lah. Yang penting terjemahan gitu ya.
Orang yang menerima itu salah berpikir, salah tangkap. Bagaimana mungkin Anda bilang Anda benar penangkapannya sedangkan Anda membaca sebuah terjemahan yang salah? Kata siapa salah? Nah itu tadi Anda Kayak bilang Anda lupa. aja yang menuliskan Wajah. ini, mengarang Padahal ini. nggak ada di situ kata panim. Jangan katakan salah, nggak ada salah di situ. Loh, di situ tertulisnya benar, bezel sesuai dengan- mutenu, nggak ada kata Sesuai panim, dengan Bang. bahasa masing-masing. Terus dari mana ada terjemahan kok ada rupa itu? Iya, itulah yang ada di dalam Alkitab, itu yang kita baca. Makanya ini saya coba koreksi. Nggak Jangan ada kata kamu yang panim di mengoreksi situ, Bang. Terus pengoreksianmu, kok nggak bisa bisa. lain menerjemahkan jadi rupa itu gimana bukan ceritanya? kitabmu. Kalau kitabmu bisa. Koreksi Enggak, kitabmu, ini saya tadi jangan koreksi kitab saya kan orang lihat lain. original Nggak teksnya nggak barusan, benar. Bang. Di situ tertulisnya Itu bukan bezel menukit itu bukan mutenu. jurusanmu. Nggak ada kata panim, Ya. Bang. Terus dari mana kata Jangan rupa itu? seolah-olah kamu yang berhak untuk menerjemahkan itu, nggak bisa. Loh, saya cuma coba saya cuma boleh. coba lihat dari original Ya, teksnya, Bang. Karena Alkitab ini diterjemahkan dituntun oleh Roh Kudus. Kok salah katanya dituntun Roh Kudus, Bang? Enggak ada salah di situ. Cara Lah berpikirmu itu yang salah, cara kata rupa pendapatmu yang nemu dari salah. mana, Bang? Saya Iya, tanya. enggak Rupa salah. itu nemu Itulah dari mana itu? terjemahannya. Baiklah kita menciptakan manusia itu serupa gambar dan rupa kita. Udah. Iya, kata Nggak rupa ada itu nemu salah dari di mana, situ. Bang? Di original teksnya nggak ada kata panim, Bang. Kenapa kok Nggak bisa tahu- jadi rupa, nggak Bang? tahu saya original teks. Nggak ada di situ. Ada bukan lawan. Apa yang ada tertulis di Assalamualaikum dalam warahmatullahi wabarakatuh. bahasa Indonesia itulah yang diimani. Iya, dari mana LAI menerjemahkan Iya, kata rupa? jangan koreksi Nggak ada kitab kata orang panim lain. di situ, Bang. Tidak benar. Kamu aja nggak ada mengimani itu. Nggak usah. Saya bicara sesuai dengan apa yang Iya, tertulis di kamu original. itu Bang. bukan- Nggak ada kata panim, artinya kata Iya, betel menu kamu kit bukan- mutenu, Bang. Bukan juru penganalisa di situ, bukan. Kamu itu nggak ada. Izin Bang Ben. Nah. Jadi gini loh Bang Ben. Mau apapun ditulis Lanjut. oleh original teksnya, nggak ada di original teksnya. Outline ini kan mudah dikibuli oleh lembaga Alkitab Indonesia. Gampang dikibuli. Tidak ada dikebulin itu. Mereka Kalau nggak ada original teksnya, harus kan dari berani mana berani diambilnya bertanggung jawab. bahasa itu, Bang Sarahman? Kalau itu diterjemahkan dengan salah, mereka bertanggung jawab Emang salah. di hadapan Tuhan. Emang salah. Kalianlah Nggak ada sebagai salahnya Kristen, itu. penjemaat Itu sudah Kristen benar. yang menerima tanpa meneliti sebuah keabsahan daripada terjemahan tersebut. Kalau bukan Itu namanya dia ini salah penafsiran. kabrul namanya. Ya, karena Gabrul kalian namanya. bukan rananya di dalam Alkitab. Enggak usah. Nah, kalau kita dibahas terima Alkitab. imani aja, imani Iya. aja sementara kita tuh nggak teliti. Kita kan Iya. punya akal. Kenapa nggak punya akal? Hah? Kalau Bang, akal-akal Bang. manusia nggak sanggup untuk mengakali Bang, Tuhan. Hosea 9 nomor 7 itu Banyak di kepenuhan situ roh. kalian nggak mengerti. Bang, Hosea 9 nomor 7, orang yang kepenuhan roh itu orang gila lah, Bang. Orang apa? Orang gila. Apa? Kenapa orang gila? Orang kepenuhan roh itu orang gila. Kata siapa? Hosea 9 nomor 7. Nah, roh apa? Roh setan yang datang apa? Iya, Roh apa? kepenuhan roh itu orang gila Iya, katanya. macam-macam jenis Aku bacain, roh. aku bacain ya. Roh, Aku roh bacain ya. jahat, roh bergentayangan, Nah. ya beda. Roh Allah, Hosea 9 roh nomor 7. kudus dengan roh setan ya Hosea. beda. Jangan samakan. Hosea 9 nomor 7. Kalau roh setan ia memang bisa membuat gila, tapi kalau roh Allah enggak. Menuntun Sudah ke dalam datang, jalan sudah yang datang benar. hari hukuman, sudah datang hari pembalasan. Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir. Orang yang penuh roh adalah orang gila. Gitu. Yang penuh roh Dia bahkan Allah, mengaku roh tadi. apa? Yang dikatakan Ya. di situ roh apa? Emang roh itu banyak ya? Loh, ada roh setan, ada. Roh setan. Nah, ada Terus roh manusia, ada rohmu ada. roh manusia apa? Rohmu Terus ada kan? yang membawa Yesus ke padang gurun roh apa itu? Roh setan. Yang membawa Yesus pada Oke, Iya, roh setan. Roh setan yang membawa Yesus ke padang gurun. Iya.
Matius 4 nomor 1. Iya, roh setan membawa dia mencobai. Maka Yesus dibawa oleh roh setan ke padang gurun untuk dicoba iblis gitu. Untuk dicobai dia. Iya, maka Yesus dibawa oleh roh setan ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setan mencobai dia. Waduh, siapa yang roh setan mencobai dia. Ini yang membawa Yesus adalah roh dicobai oleh iblis. Roh Allah dan dicobai oleh roh Allah di sini, Bang, cuma roh nih. Mana roh Allah di sini? Yang mencobai roh setan. Ya, sampai 3 kali dia dicobai, tetapi tidak mau dia menuruti. Maka Yesus dibawa. Enyahlah engkau iblis, katanya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Mana roh Tuhan di sini? Sama dengan. Memang roh iblis. Mana nih cuma roh ini? Di bawah roh ini. Iblis mana roh yang mencobai dia. Mana roh Tuhan di sini? Enggak ada. Kalau enggak ada tertulis sih enggak ada. Ini roh apa ini? Roh setan mencobai Yesus. Jadi setan membawa Yesus kepada iblis gitu. Mencobai Yesus. Iya, roh yang membawa Yesus ini roh apa? Roh setan yang mencobai dia. Itu aja kuncinya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun. Nah, yang bawa Yesus ini siapa? Coba, itu huruf besar atau huruf kecil? Oh, roh besar. Kalau besar berarti roh Allah membawa dia. Oh, gitu. Roh Allah ya. Roh Allah. Roh Allah membawa dia untuk dicobai oleh iblis. Jadi Yesus itu adalah manusia yang suci, tidak ada iblis yang sanggup mencobai dia. Jadi ada roh Allah membawa Yesus kepada iblis gitu. Iya, untuk dicobai. Waduh. Jadi yang bawa roh Allah kepada iblis dia mana nih? Rohnya nih. Roh apa? Yang roh Allah. Yang mana nih? Huruf besar di situ berarti roh Allah. Kalau roh huruf R kecil berarti roh setan. Itu ya, setan ya. Oh, itu setan. Itu juga tahu nih. Ya, biar tahu. Oke. Gini ya. Enggak, kok pada diam? Pergi makam. Dimakan. Lagi makan dengan Sita Rahman sampai mau ketawa. Ada kalau tergantung huruf R. Nasi putih sama kerupuk. Lah, mana laukmu? Nggak ada, inilah. Loh, kenapa nggak ada duit kau? Nondok-nondokan. Kenapa? Bang Ben lanjut Bang Ben. Ada Bang Ben turun juga nih. Bang Bennya udah turun lah. Udah turun. Bang Sar, Yesus itu manusia apa Tuhan, Bang? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Iya. Berarti di dalam Lukas 11 nomor 27, dua-duanya yang ete ya? Iya, namanya Tuhan Yesus gitu. 11 nomor berbahagialah rahim yang mengandungkan engkau dan susu yang menyusui engkau. Jadi dua-duanya nyusu ya? Jadi sebenarnya kalau kita bayi yang menyusui, rohnya di mana? Iya kan dua-duanya nyusu. Ya, Allah itu kan roh. Iya, berarti roh yang dalam Yesus ikut nyusu. Enggak, berarti Allah yang dalam badan Yesus ikut nyusu. Yesus itu ada rohnya, manusia ada rohnya. Iya. Roh Yesus ada roh Allah. Jadi ketika berarti roh Allah yang dalam diri Yesus juga nyusu. Iya, ketika kamu menyusui,
rohmu di mana? Berarti Yesus, iya, Iya. aku ketika nyusu, Ketika nggak kamu mungkin menyusui, tubuhku rohmu aja di yang mana? nyusu. Sebab kalau dagingku nyusu namanya aku mayat. Sebab aku punya roh, punya nyawa. Iya. Dan iya. Nah sekarang kalau ketika Yesus nyusu, Bapak ikut nyusu apa enggak? Nah, ketika kamu menyusu, rohmu di mana? Ikut menyusu Iya, enggak? pertanyaan saya. Iya. Ketika saya nyusu, Iya, roh saya biar saya terangkan. ikut menggerakkan badan saya untuk nyusu. Dengarkan Ikut baik-baik. bukan menikmati, Dengarkan menggerakkan baik-baik. badan saya untuk Ya. nyusu. Sekarang ketika Yesus nyusu, apakah Bapak juga nyusu? Dengarkan baik-baik. Menyusu adalah Ya, kami kebutuhan jasmani atau raga. Pertanyaan saya, kan di dalam tubuh Iya. Yesus ada roh Allah. Iya. Benar kan kata Bang? Nah, Ketika Yesus nyusu, apakah Bapak nyusu? oke. Ketika kamu menyusu, apa rohmu ikut menyusu? Iya. Nah sekarang ketika Yesus nyusu, Bapak nyusu. Nah, inilah supaya kalian mengerti kebutuhan jasmani, kebutuhan Iya, kan di dalam tubuh roh Yesus itu ada berbeda-beda. roh. Roh kan begitu. Jadi roh yang di dalam tidak akan tubuh menyusu, Yesus tidak ikut akan melihat menyusu Yesus rohmu. netek. Nah, Gitu. rohmu tidak akan menyusu karena asi itu adalah kebutuhan raga. Kalau nggak ada jasmani. roh, Bang, nggak mungkin saya bisa nyusu. Karena yang menggerakkan tubuh saya itu adalah roh saya. Waduh, salah. Kok salah, Bang? Salah. Emang Di mana? Jadi menggerakkan tubuh siapa? Yang menggerakkan tubuh siapa, Bang? Fisik. Hah? Ya tubuh itu ya fisik lah. Menggerakkan tubuh. Ya tubuh itu ya fisik. Lah. Anda paham nggak definisi tubuh dan fisik? Anda Sama paham dua-duanya nggak itu. jiwa dan roh? Masya Allah. Paham nggak? Bang, Lo. Waalaikumsalam. Paham. Bang, ketika saya netek sama emak saya, Ya. roh yang ada dalam tubuh saya menggerakkan badan saya supaya saya netek. Kalau nggak ada roh dalam tubuh saya nggak bisa netek. Karena itu namanya mayat. Sekarang ketika Yesus netek, Modar. Dengar dulu baik-baik. Ini menurut Bang Sarahmat Binatang berarti tidak mayat ada bisa roh. netek Kok gitu ya? bisa bergerak? mayat bisa netek, Bang Ade. Hah? Mayat bisa Mayat bisa netek netek. gitu. Kan orang hidup yang ada roh bisa Binatang netek atau gimana sih? hewan-hewan tidak ada rohnya. Kok bisa bergerak? Kata siapa hewan gak ada rohnya? Dia hidup kok. Kata saya. Hah? Hewan Dari tidak ada mana rohnya. Hanya binatang-binatang manusia nggak ada yang punya roh. rohnya? Iya. Lah, alah. Telitilah. Bilangan 27:16. Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk. Tuh, berarti hewan punya roh, Kak. Tidak punya roh hewan. Bilangan 27:16 sebelum begini. Aduh. Nauzubillah min zalik, kenapa? Biarlah Tuhan Kalian Allah nggak dari kenal segala dengan roh. Makanya susah. Kebutuhan roh adalah iman. Kebutuhan jasmani. Besarin saya punya saya host. Besarin punya saya host. Ya. Ini orang kalau dibacain ini. Ini baca nih. Biarlah Tuhan Allah dari segala roh makhluk nih. Nih, roh segala makhluk nih. Ini. Segala makhluk manusia. Makasih. Kalau kayaknya komplak semua pasien. Ini betul di sini. Tidak tahu. Nih. Bacain. Bacain, Bang. Bilangan 27:16. Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk. Dari roh segala makhluk. Mengangkat atas umat ini seseorang. Emang orang pikir kucing itu bukan makhluk? Ayam itu bukan makhluk? Ayam tidak punya roh.
Bukan bang. Ketawa. Lah, Bukan itu. berarti kamu Itu sederajat botol dengan kecap. ayam. Hah? Masya Allah. Masya Allah. Inilah bedanya manusia dengan hewan. Masya Allah. Hewan makhluk Bang, aku bukan. bingung bang. Mau ngomong Hewan apa? Aku makhluk bingung. Bang Ali lanjut Bang Ali. Enggak, Aku hewan bingung Bang makhluk Ali. bukan hewan. Mau ngomong Gini. apa Bang Ali? Enggak, lanjut aja, enggak lanjut aja, lanjut aja, lanjut Bangsat aja. yang membedakan, Jangan Bang Ali. Bang Peter. Apa yang perlu diangkat, Bang Ali? membedakan manusia gini, makhluk itu anak-anak makhluk hidup itu apa aja jenisnya? Ada manusia, Bu, ada hewan-hewan, Pak, ada tumbuh-tumbuhan, Pak. Oke. Yang membedakan makhluk hidup manusia dengan hewan itu apa, anak-anak? Itu cara berpikirnya dengan bentuknya, Pak. Oke, benar. Begitu. Nah, inilah kalian nggak mengerti. Kalau memang hewan-hewan punya roh, berarti setara dengan manusia. La haula quwata illa billah. Nah, Masya itulah Allah. bedanya manusia. Pak, gini loh, Bapak tahu dengan hewan. mungkin nggak paham dengan definisi roh itu. Kalian yang nggak tak paham Pak, definisi roh. coba gambarkan definisi daripada roh. Pernah kamu mimpi? Pak, jangan menghibur diri, Pak. Paham nggak arti Bukan definisi menghibur dari diri. roh? Pernah kamu Jangan mimpi menghibur diri, Pak. jalan-jalan ke mana-mana gitu? Itu rohmu bergentayangan, tapi Masya Allah, kebanyakan buka buku mimpi nih orang. lo buka mimpi. Itulah supaya kalian mengerti tentang roh. Pak, Bapak Dia paham nggak definisi tentang dari roh. kata roh, Pak? Kita mulai lagi nih, Pak, dari pelajaran SD nih, Pak. Jangan SD juga. Oke, nggak naik tahu. sedikit lagi ke sekolah minggu, Pak. Nah, Hewan tidak punya roh. ah? Enggak, hewan itu. Berdasarkan apa Ketika dia kalian makan. mengatakan hewan punya roh? Enggak, dia Gimana hidup Ditulis begitu Pak. Dia Dia Allah roh dari roh segala makhluk. Emang hewan Iya. itu enggak makhluk? Nauzubillah min zalik. Ya udah begini aja, Ya. Pak. Yang bisa Tidak ada yang dikatakan bikin namanya hewan bisa hewan atau gini, Pak. binatang-binatang, nggak ada Yang dikasih bisa tahu. bikin namanya ayam itu terbang, menggais-gais, berkeok-keok itu apa yang menggerakkan tubuhnya? Badannya. Iya, yang menggerakkan badannya bisa bergerak-gerak, menggerakkan sayapnya, kuku-kuku ruyuk itu Dia apa, Pak? memasukkan makanan, konsumsi makanan mempunyai energi. Iya, saya tahu, Iya. Pak, saya tahu. Yang menggerakkan kalau dia ayam tahu untuk menggerakkan sayapnya, menggais-gais Kalau menggais-gais dia makan, makanan, lapar, menggais-gais di mati. dalam tanah itu apa, Pak? Yang bisa menggerakkan badannya untuk menggais-gais apa makanan di tanah itu apa, Pak? Yang menggais itu Energi. apa? Ya, energi yang dimakannya. Energi yang dimakannya oke, energi yang untuk menggerakkan namanya badan yang udah berenergi itu apa, Pak? Sekarang Bang begini, Theodor. kalau bicara energi, Bang Pak, Theodor. atom juga Bang punya Theodor. energi, Pak. Biji-bijian, Bang Theodor, vitamin masuk ke saya dalam angkat menjadi tangan, saya energi. mute dulu sama Bang Theodor aja ya. Saya baru kali ini nemu oten yang kayak begini. Udah 10 tahun saya diskusi, baru kali ini saya nemu oten yang kayak gini. Serius. Nauzubillah min zalik. Nah, Serius. biar tahu ya ilmu yang barunya. Begini, Enggak gini. Gua mau tanya nih. Iya. Sarahman, Baru kali Sarahman. ini kalian tahu. Sarahman, lu tahu bedanya nggak ayam goreng dengan ayam hidup? Lah, Bedanya di mana ayam bangke sama ayam hidup? bedanya apa coba? Ya, gue tanya lu bedanya apa gitu? Ya, karena nggak bernapas. Karena ada Karena rohnya. nggak bernapas. Kalau ayam mati nggak ada rohnya. Ayam Ayam goreng mati itu. nggak Ayam goreng nggak ada bernapas. rohnya. Ayam hidup Hanya dia bernapas. mati. Nah, Ah. ayam hidup bisa berkaok-kaok. Berarti ada Oh, rohnya di betul-betul situ. itu Bang Sedek. Dia karena nggak ada napasnya. Nah, napas itu bisa Bapak lihat nggak napas itu? Siapa yang bisa melihat napas? Nah, dari mana Pak napas itu, Pak? Apakah dari sumber rezeki? Sumber rezeki. Dari udara. Dari energi, dari energi. Udara. Jadi Dari udara. udah mempas. Bang Theodor jadi, enggak, Bang Theodor jadi ikutan goblok. Jadi ikutan PA saya koplak. Udah 12 tahun saya diskusi. Baru sekali ini saya ada di sini.
Pak, gini ya Pak ya. Sekali lagi satu lagi Pak, pertanyaan sama Bapak Pak ya. Satu kali lagi Pak, pertanyaan sama Bapak. Itu kipas angin ya, itu bisa menghasilkan udara Pak. Kipas angin bisa menghasilkan udara, tapi kipas angin nggak bisa jalan-jalan Pak. Itu gimana? Kipas angin tidak menghasilkan udara, tetapi menghembuskan udara. Ya mau hembuskan, mau menghasilkan ya terserah, penting dia menghasilkan udara. Nah masalahnya kipas angin itu nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa keok-keok, nggak bisa cari makan. Itu dari mana Pak energinya? Angin, tetapi menghembuskan angin. Iya, kipas angin itu bisa menghembuskan angin, tapi dia nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa namanya pergi kondangan, nggak bisa namanya lari. Itu dari mana? Gimana itu Pak? Paling kalau sakit perut bisa buang angin, nah itu menghasilkan angin busuk. Udahlah, tambah botol saya. Ya. Bangsar. Membedakan ayam goreng dengan ayam hidup gimana? Udah tambah botol saya. Botol saya. Gimana caranya Bang? Tanya diri sendiri lah. Iya. Jadi biar saya tekankan supaya tahu hanya manusia yang punya roh atau setan ada rohnya, ya makhluk halus, jin. Selalu deh, ya. Tapi kalau hewan tidak ada rohnya, ya karena Tuhan menciptakan hanya beda ayam goreng dengan ayam hidup bedanya di mana Pak? Kalau manusia diciptakan dihembuskan nafas Allah sendiri. Disitulah dimasukkan rohnya. Tanyain kalau ayam goreng sama ayam hidup bedanya apa? Tak jawab sendirilah. Saya nanya sama abang. Bangkai ayam sendiri. Bangkai ayam dengan ayam hidup bedanya apa? Hah? Bangkai ayam dengan ayam hidup apa bedanya? Kan tadi sudah saya katakan, ayam mati nggak bernapas, ayam hidup bernapas. Nah, jadi kalau abang mati bernapas benar? Lah, kalau kamu mati ya nggak bernapas lah.